Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kali ini kita kembali menyaksikan bagaimana Pendeta Gilbert menyampaikan bahwa orang yang meminta perpuluhan kepada jemaat berlebihan, laporkan saja dia ke sinode. Nah, bagaimana pernyataannya? Mari kita dengar bersama berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tahun saya pendam, akhirnya bisa saya keluarkan di depan Pak Pendeta langsung. Saya minum dulu ya. Silakan minum Pak Pendeta. Minum bukan karena aus, karena stres. Kalau saya tahu pertanyaan Dr. Richard, saya nonton Dr. Richard kayak pertanyaannya asik-asik. Pas sama saya berat ya doang. Lanjut. Tapi ini pure pengen belajar Pak Pendeta. Saya pertanyaan pengen belajar Pak Pendeta. Pertanyaan saya kayak gini Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta bilang kalau misalnya kita perpuluhan. Sekedar info. Saya kebetulan jadi pendeta udah 40 tahun. Jadi sikat aja pertanyaan apa aja. Saya suka kayaknya Pak Pendeta. Kan tadi kan Pak Pendeta bilang masa kalau untuk kita ngomong ke pemerintahan kita kasih pajak, kita kasih giliran untuk orang yang menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan kita tidak memberi, kayak seperti itu ya. Di satu sisi itu ada benarnya. Saya akan balik perspektifnya. Di satu sisi yang lain, ketika gerejanya sudah cukup baik, pendetanya baik ya, tanpa menyudutkan satu dan dua pihak ya saya bilang ya. Ada pendetanya yang sudah pakai mobil dengan baik, tasnya Hermes, istrinya tasnya ini. Tapi ada suatu umat yang lagi kesusahan datang ke gereja minta tolong. Itu paling sering banget Pak Pendeta. Tapi lucunya banyak yang tidak ditolong oleh gereja Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Jadi kita punya lembaga khusus untuk ngurus itu, termasuk untuk kematian, gitu. Jadi salah satu, nah ini seni gereja. Kalau ada orang mati, orang kaya, banyak gereja yang melayani. Oh itu kan Dr. Richard pasti tahu kan. Sekarang kalau orang datang ke gereja, kebetulan pendeta yang khotbah seru di sini, ada kesaksian seru di sini. Jadi kan dia kemana-mana tuh. Jarang sekali orang yang betul-betul stay in one church gitu. Jadi dia istilahnya jajan gitu sana kemari. Sama kayak ke klinik kecantikan ternyata ya. Klinik kecantikan. Pokoknya ada yang produk baru, ini kan gitu. Nah ini juga sama, kalau di gereja gitu ada produk baru nih kan. Wah ada khotbah yang seru, ada pendeta gini, ada yang rame, ada yang lagi viral, kan gitu. Jadi datang. Nah lama-lama nggak bisa kita bilang mana gerejanya. Ketika dia kaya, gereja anaknya, gereja istrinya, gereja iparnya, semua datang mau melayani. Tapi ketika orang itu susah, ya kan, gitu. Nah, biasanya nggak ada yang mau melayani. Nah, ditanya dulu ada itunya nggak, apa tuh namanya, kartu anggotanya atau tidak dan lain-lain. Nah, kalau di gereja kita selalu saya bilang, kalau ada orang susah meninggal, lalu nggak ada yang kuburin, kita yang kuburin. Kita bayar petinya, kita bayar tanahnya, kita bayar acaranya, dan kita hadirkan pelayanan untuk mereka. Kelilit hutang Pak Pendeta untuk bayar anak sekolah, bukan kelilit hutang pinjol ya Pak Pendeta ya. Hal-hal begitu kita ada lembaganya, jadi di gereja kita ada gitu. Dan saya ini adalah bagian dari Gereja Bethel Indonesia, jadi satu sinode gitu. Nah kita juga punya jaringan, jadi misalnya gereja-gereja yang besar mana gitu. Nah gereja besar ini sumbang ke gereja-gereja kecil. Nah lalu kita punya dana juga, jadi dari kita yang gerejanya agak besar, kita kirim ke sinode untuk sinode atur lagi gitu. Jadi itu satu kegerakan. Pak Pendeta Gilbert, Gereja Bethel Indonesia? Gereja Bethel Indonesia. Oke, saya akan sebut nama, nanti mungkin ini akan dibip, tenang saja, ini akan dibip. Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun pasti tahu dengan Pak Pendeta. Iya, sama-sama. Bethel juga. Tapi itu yang saya, itu salah satu yang menurut saya oknum di mana. Bukan GBI deh. Iya. Oh ya? Iya. Dia juga istrinya, mohon maaf Pak Pendeta ya, saya tahu sekali istrinya menggunakan Hermes, dia kemana-mana menggunakan bermewah-mewah saya melihatnya ya. Dan kalau benar bukan untuk pendeta, kalau benar bukan untuk pendeta ya gitu ya. Kenapa harus repot-repot pendeta menegaskan berkali-kali dalam khotbah wajib perpuluhan, wajib perpuluhan. Kalau enggak perpuluhan nanti Tuhan marah. Seolah-olah itu menekankan sekali. Bahkan ada beberapa orang memberikan statement,
ditunggu ya perpuluhannya ya sampai besok ya, ditunggu ya ditransfernya jam segini ya. Kalau lewat dari jam segini nanti seolah-olah saya bilangnya seperti itu Pak Pendeta. Itu oknum atau bagaimana Pak Pendeta? Oh, kalau saya kebetulan duduk di sinode, jadi yang kayak gini-gini masukan yang bagus untuk kita kasih panggilan kan atau teguran gitu. Terima kasih Dokter Lisa. Oh, berarti bagus ya, harus kita laporkan. Oh iya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Pendeta Gilbert menyampaikan bahwa kalau ada pendeta yang menyampaikan perpuluhan atau mengambil perpuluhan kepada jemaat secara berlebihan, maka itu harus dilaporkan kepada sinode. Dan hal itu juga ada satu pendeta, anaknya Gilbert sendiri, menyampaikan kepada jemaatnya bahwa harus memberikan persepuluhan. Saya tunggu ya, tulis ya persepuluhannya, saya tunggu jam 12 karena Roh Kudus sudah berbicara kepadanya, katanya begitu. Tapi lebih jelasnya teman-teman, mari kita dengar bagaimana anak dari Pendeta Gilbert sendiri menyampaikannya. Berikut ini. Di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit atau cicilan atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta. Besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara ngerasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tuliskan. Tuliskan dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana anaknya Pendeta Gilbert menyampaikan persepuluhan terhadap jemaatnya bahwa tulis seberapa persepuluhanmu. Saya tunggu ya sampai jam 12 karena Roh Kudus bekerja. Bahkan Roh Kudus sudah berbicara kepadanya pada saat itu katanya. Menurut saya persepuluhan itu adalah sebenarnya itu tidak dipaksakan. Ya, persepuluhan itu adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan atau enggaknya
itu urusan kita pribadi sebenarnya kepada Allah. Nah itu nggak perlu harus kita tekankan kepada jemaat. Ya itu secara menurut saya kita harus memberikan pengajaran persepuluhan itu seperti apa kepada jemaat, tetapi jangan kita memaksakan mereka untuk memberikan persepuluhan itu. Memang Alkitab sudah menekankan bahwa persepuluhan itu adalah ucapan syukur kita kepada Allah yang seharusnya itu kita kembalikan kepada Allah. Karena hidup Allah sudah menuntun memelihara kehidupan kita, bahkan Dia juga sudah memberikan berkat kepada kita, maka kita harus kembalikan itu juga kepadanya. Ya, dan itu bukan paksaan. Sekali lagi ini bukan paksaan. Ya, tapi ini menurut saya pendeta anaknya Gilbert ini memang sudah salah betul ya. Ya, dalam menyampaikan persepuluhan terhadap jemaat. Ya, harapan saya bahwa marilah memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat supaya mereka jangan tersesat, bukan ya, jangan merampas jemaat, itu tidak boleh dan itu akan tidak berkenan kepada Allah. Ya, harapan saya mari kita terus berdoa dan merenungkan firman itu dengan benar, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sekian saja tanggapan dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.